Seumpama biji sesawi. Shalom, sahabat pagi, saudaraku, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas Tuhan, penjaga dan penolong. Kemarin kita telah melihat bahwa Daud butuh namanya seorang penolong dalam perjalanan ini. Bukan manusia, bukan kekuatannya, tetapi dia butuh yang namanya Tuhan. Dan dia katakan dalam Mazmur kemarin kita baca dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, nyanyian syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kemarin kita bahas itu bahwa kenapa ke gunung-gunung? Karena kita tahu sudah kasih Tuhan. Pada masa itu orang Israel berpikir bahwa Tuhan itu tempat perhentian Tuhan adalah gunung. Di dalam Keluaran 19 ayat yang ketiga dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Selalu mereka mempunyai bayangan bahwa gunung adalah tempat perhentian Tuhan di mana Tuhan ada. Di dalam Keluaran 19 ayat yang 27 ditulis, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Jadi saudara Tuhan, pada zaman dulu, tempat perhentian Tuhan itu rasanya di gunung seperti itu. Sehingga Daud berkata, aku melayangkan mataku, pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Kenapa Daud butuh pertolongan? Dikatakan dalam firman Tuhan, nyanyian syarah. Ada perjalanan bangsa Israel pergi menghadap Tuhan di Yerusalem. Dan tanpa disadari, hidup saudara dan saya ini ada sebuah perjalanan syarah ke rumah Tuhan. Dalam perjalanan yang panjang ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Otomatis kemungkinan yang membahayakan itu bisa terjadi. Dan dalam perjalanan inilah kita butuh yang namanya Tuhan dalam hidup ini. Tuhan harus menyertai hidup saudara dan saya supaya kita bisa sampai ke rumah Tuhan. Kita bisa sampai bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itulah yang bisa membawa kita ke tempat itu. Firman Tuhan dikatakan sudah punya Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah bukti bahwa setiap kita ini butuh penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam perjalanan syarah yang kita lalui dalam hidup ini hari lepas hari, yang mungkin segala kemungkinan bahaya bisa terjadi, dan kita butuh yang namanya Tuhan. Dan Tuhan menyediakan penolong yang akan menyertai hidup kita sepanjang hidup kita, selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Ada corona, ada penyakit yang lain, ada hal-hal bahaya yang lain. Dokter ada, dan semuanya is okay. Tapi butuh satu hal yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Dan itulah yang diinginkan, yang dirindukan oleh Daud. Sehingga dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Pertolongan itu yang Daud inginkan. Dan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Jadi hidup kita ini butuh penyertaan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, ini pengakuan daripada Daud, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini pengakuan daripada seorang yang bernama Daud. Apakah kita juga punya pengakuan seperti dalam hidup kita? Mungkin dalam hidup kita semuanya ada. Bahkan mungkin kita punya dokter pribadi.
Mungkin kita punya perlindungannya begitu rupa, tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, perlu kita menyadari kita butuh yang namanya pertolongan yang datangnya hanya dari Tuhan. Karena Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa ada kekuasaan lain lebih dari segalanya, yaitu yang namanya Tuhan. Dan inilah yang diakui oleh Daud pada waktu itu. Sehingga dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah dalam hidup kita ini kita pun fokus. Bukan dari hal-hal yang lain, tapi kita fokus ke arah Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan pertolongan. Akuilah dalam hidup kita bahwa Tuhanlah penolong satu-satunya yang menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, biarlah dalam hidup ini kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang mampu menjaga dan menolong hidup kami dalam perjalanan ziarah kami ini ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.